معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام، حج الفقراء وعيد المساكين. فإذا سئل الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun hadirun rahimakumullah. Usikum bi nafsi awwalan bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan takwa kepada Allah, meningkatkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dalam menyambut, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dua hal itulah akan terbekali kita di dalam kehidupan dunia ini, sekaligus menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat yang diawali dari kehidupan di alam barzakh atau alam kubur, di alam padang mahsyar, dan segala prosesi di sana sehingga nantinya kita lulus masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kita berkumpul setiap hari Jumat, di mana di dalamnya ada khutbah yang rukunnya adalah selalu mengajak takwa kepada semua jemaah. Untuk itu, pada saat kita berada di rumah Allah ini, kita pusatkan perhatian kita untuk melihat ke depan, kemana kita akan menuju dan bagaimana proses perjalanan kita menuju ke tempat terakhir finish, yaitu berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluang perjalanan kita yang panjang setelah kehidupan di dunia yang sebentar ini adalah berada dalam kehidupan yang sebentar ini. Dunia waktunya tidak lama, tapi kita akan memasuki kehidupan akhirat yang diawali dengan kematian, dan itu adalah panjang. Bisa beratus tahun, bisa beribu tahun lamanya, dengan keadaan kita bahagia atau sengsara, seperti halnya kita hidup sekarang ini di dunia. Oleh karenanya kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita pusatkan perhatian kita
apakah bekal kita untuk memasuki kehidupan akhirat sudah memadai atau cukup? Atau masih adakah peluang yang diberikan Allah untuk menabung, untuk menyimpan dan memperbanyak bekal untuk menuju perjalanan panjang? Kaum muslimin rahimakumullah, surga itu disediakan oleh Allah, syaratnya hanya 2. Begitu dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak dijelaskan oleh Allah, diulang-ulang oleh Allah. Antara lain Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira." Dan barang siapa yang berbuat baik, amal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan laki-laki atau perempuan itu beriman, faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira, maka mereka itu akan masuk ke surga dan tidak mendapat siksa sedikit pun. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi hanya 2. Yang pertama, beramal soleh, berbuat baik. Berbuat baik atau amal soleh itu baik untuk dirinya, baik untuk orang lain. Tentunya baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang beramal soleh baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman. Jadi hanya 2, beriman, beramal soleh. Beriman saja tidak cukup kalau tidak beramal soleh. Beramal soleh saja tidak bisa kalau tidak beriman, karena orang yang berbuat sebaik apapun, sebagus apapun, tapi tidak dilandasi iman, maka itu adalah sia-sia dan tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu dalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sejuk dan indah. Dalikal fawzul kabir, itu merupakan keberuntungan yang besar. Kaum muslimin rahimakumullah, dan banyak ayat yang lain. Jadi kuncinya adalah beriman. Oleh karenanya setelah kita sebulan suntuk lebih memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang membawa ajaran yang bisa menembus kegelapan, karena kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Segala gerak-gerik kita, ucapan, perbuatan kita, sekecil apapun, asal beriman, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik hidup di dunia dan apalagi besok di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita tahu syarat untuk mencapai jalan menuju surga, mari kita lihat sejenak bagaimana surga itu. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan mengenai apa surga, kenikmatan-kenikmatan surga, banyak sekali. Namun mari kita lihat satu berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disampaikan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, panjang hadis itu, saya ambil garis besarnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ini isinya,
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai menciptakan surga dan neraka, malaikat Jibril dipanggil. Jibril, cobalah kamu lihat, aku telah menciptakan surga. Kemudian dilakukan oleh Jibril, kemudian lapor kepada Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, kalau begitu surga itu akan, semua orang akan masuk ke surga, karena begitu indah, begitu nikmatnya yang luar biasa, dan tidak pernah itu dilihat dan dirasakan di dunia. Maka orang-orang semuanya akan berlomba masuk ke surga. Wahai malaikat Jibril, coba kamu lihat lagi apa yang ada di situ. Kemudian malaikat Jibril melakukan lagi setelah melihat dan lapor lagi kepada Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, kalau begitu keadaan yang sebenarnya, maka saya khawatir tidak ada orang yang masuk ke surga, karena begitu beratnya jalan menuju surga, begitu sulitnya jalan menuju surga, nyaris tidak dipilih oleh manusia. Jibril, coba kamu lihat neraka. Setelah dilihat neraka, lapor lagi kepada Allah, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, begitu api bergejolak, turun naik dan panas luar biasa, pasti tidak ada orang yang mau masuk neraka. Baik, coba kamu lihat lagi. Setelah malaikat Jibril melihat kembali, ternyata kondisinya lain. Kemudian lapor, demi kemuliaan-Mu ya Allah, kalau begitu modelnya, kalau begitu kondisinya, saya khawatir jangan-jangan semua orang semuanya masuk neraka. Mengapa? Karena surga itu oleh Allah dilengkapi dengan al-makarih, adalah ujian dan ujian, sehingga banyak orang yang tidak sabar menuju jalan ke surga. Kemudian neraka setelah dilengkapi dengan anak nafsu, dengan syahwat, maka nyaris orang-orang akan berebut dan berlomba untuk masuk neraka. Ini supaya dapat kita ambil pembelajaran bahwa ternyata jalan menuju surga banyak tantangan dan rintangannya. Karena nafsu itu ada pada diri kita. Sedangkan neraka oleh Allah dilengkapi dengan nafsu, keinginan, hawa nafsu, ingin yang enak-enak, ingin yang lezat-lezat di dunia, sehingga di dunia dia tertarik untuk melakukan pekerjaan itu yang ujung-ujungnya nanti akan masuk neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya manusia itu oleh Allah dilengkapi dengan nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, ini yang menjadi sponsor kita untuk masuk ke neraka, kecuali nafsu orang yang telah mendapat rahmat, sehingga nafsu keinginannya mengarah kepada hal-hal yang positif. Sehingga dapat kita lihat dalam kehidupan ini, hal yang baik, ketaatan pasti enggan, pasti malas. Saya yakin ketika as-salatu khairum minan naum, pengeras suara sudah di mana-mana berbunyi, tapi tidak semua orang datang ke masjid untuk memenuhi panggilan salat. Itu salah satu contoh al-makarih. Kalau kita datangi, luar biasa nikmatnya surga itu, tapi kenapa kita tidak datang ke tempat yang menyenangkan itu? Karena ada al-makari, ada godaan, ada gangguan, malas, capek, dan sebagainya. Itulah rintangan-rintangan menuju surga. Sedangkan nafsu yang disediakan sebagai aksesoris
untuk neraka di dunia ini, kita lihat hal-hal yang jelek mudah menular, mudah banyak yang ikut. Bahkan kalau sudah pernah melakukan dan mendapatkan sanksi, ternyata masih mengulangi lagi. Ternyata neraka itu menarik. Ini satu kondisi yang bisa kita lihat dalam kehidupan ini. Kenapa kok yang enak-enak itu yang dilarang? Ya itulah sebagai ujian bagi kita. Enak di dunia, sedangkan kita harus mencari enak di akhirat. Makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kebahagiaan hidup di akhirat. Jadi prioritas dalam hidup kita yang sebentar ini harus mencari target kehidupan akhirat yang baik. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa cari juga olehmu kebahagiaan di dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia ada jalan yang macet, ada jalan yang berliku-liku dan sulit, tapi ada juga jalan yang gampang atau jalan tol. Demikian juga ke surga ada jalan tol. Yang membuat jalan itu lancar kalau kita lewat tol. Tolnya apa untuk jalan menuju surga? Dalam spanduk di belakang masjid itu ada tertulis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meringankan kaki langkah untuk berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Berarti jalan tolnya pekerjaan kita di dunia ini, manakala kita berilmu, rajin mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka jalan menuju surga adalah mudah karena tahu betul apa faedah dan keuntungan jalan yang sulit ini kalau kita lalui. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup di dunia ini baik, senang, bahagia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin di akhirat menjadi baik, masuk surga, maka ada ilmunya. Dan barang siapa yang ingin baik, senang di dunia dan di akhirat, maka kuncinya, jalannya adalah harus tahu ilmunya. Ilmu apa? Rasulullah bersabda, idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din. Jadi ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu agama. Kita harus ukur sekarang seberapa banyak kita telah membekali diri ilmu agama dan non agama. Kalau kita merasa non agamanya banyak, maka agamanya juga harus diseimbangkan minim atau lebih baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kata Nabi, jika Allah menghendaki kepada seseorang atau keluarga dalam rumah tangga itu menjadi orang yang baik, faqahum fid din, maka mereka faham, mengerti tentang agama. Untuk itu menuntut ilmu agama adalah wajib, tidak hanya di bangku sekolah atau akademis. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi orang Islam laki perempuan mencari ilmu. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun jauh. Kemudian carilah ilmu dari buayan sampai ke liang kubur. Sepanjang masa kita wajib selalu menambah mencari ilmu, sehingga itu jalan tol dan tahu rahasia-rahasia jalan menuju ke surga dan jalan menuju neraka dapat kita hindari. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita, sehingga kita di usia sisa ini kita masih bisa menyiapkan diri bekal untuk kehidupan kita yang panjang dari dunia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li
wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karimur raufur rahim.